Abu Hurairah awalnya bilang ini hadis dari Rasulullah. Tapi setelah didesak baru ngaku. Enggak, saya tidak dengar dari Rasulullah, tapi saya dengar dari orang. Itu namanya mudallis. Tidak mendengar dari Rasulullah, tapi dikatakan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadlisus sahabah. Penuduh Abu Hurairah, kita sebenarnya bisa dapat jawabannya dari beberapa ulama salaf kita tentang siapa sebenarnya orang kalau berani nuduh Abu Hurairah atau sahabat Nabi. Kata Imam Ibnu Khuzaimah misalnya, penuduh para sahabat Nabi itu nggak jauh-jauh kalau bukan dia Rafidhah, Jahmiyah, Mu'tazilah, orang kufar. Nah, hari ini tinggal kita tambahkan lagi. Ya. Antum yang mana, Ustaz? Buat kategori sendiri, Ustaz. Ya, karena Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya ingin memastikan, ini mohon maaf Ustaz, antum ini menyampaikan bahwa sahabat Abu Hurairah itu sudah pasti pendusta yang nanti kemudian hadisnya menjadi maudhu, ataukah hanya ittiham bil kadzib? Itu nanti silahkan nanti antum sampaikan juga, karena kalau baru ittiham itu kan dimatruk saja ya, tapi kalau sudah dipastikan atau sudah menyatakan kadzab, maka maudhu sudah langsung. Nah, itu. Baik, ini sambil menunggu, sudah kirim ke Ustaz Rafi? Sudah. Ustaz Rafi, mana? Mohon antum kirimkan ke saya PowerPoint-nya. Silakan Ustaz, nanti kita tampilkan. Bismillah. Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, sebelum saya mulai, saya betul-betul ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustadz kita, Kiai kita, Kiai Ahmad Thorik, dan ini betul-betul dari hati saya. Saya sangat cinta sama beliau, apalagi sampai terlaksananya ini acara. Nah, Masya Allah. Pertama yang mau saya sampaikan setelah berhamdalah kepada Subhanahu wa taala dan salawat kepada Rasulullah dan saya dari awal menyampaikan adalah Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di TikTok paling Anda punya 5 titel, Ustaz, punya 5 julukan. Paling sering Syiah, ya Rafidhah, ya kan? Ini disatukan lah. Syiah, Rafidhah, kemudian liberal, Wahabi juga. Kok bisa Syiah sama Wahabi bergabung tuh? Nah, kisahnya. Syiah, Rafidhah, Wahabi, kemudian LDI sempat sama murtad. Yang terakhir murtad, yang baca syahadat. Nah, jadi alhamdulillah sudah bisa di ini. Nah, jadi ini diskusi dari awal. Saya mau menyampaikan niat saya bahwa saya ingin mendapatkan istifadah, saling berbagi pengetahuan sebenarnya, Ustaz, terlepas dari kita yang sudah dibaca, ya kan. Ustaz ngirim ke anak-anak juga ngirim, dan memang seharusnya harus sering-sering ada yang seperti ini, walaupun mungkin agak lumayan biayanya. Nah, kembali ke topik, insyaallah saya ingin fokus kepada perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Maksudnya, qala Aliun radhiyallahu anhu, akdzabul ahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hurairah ad-Dawsi. Akdzabul ahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Hurairah ad-Dawsi. Mudah-mudahan sudah bisa ditampilkan. Ya. Nah. Ya. Nah. Ya. Di situ qala Aliyun karramallahu wajhahu, bisa diperbesar gitu. Biar lihat semuanya. Nah. Akdzabul ahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini perkataan Imam Ali. Kemudian di situ di kitab Ad-Difa an Abi Hurairah ada ibarat seperti ini.
hadhihi riwayatun dha'ifatun mardudah li'annaha min tariqil iskafi wa huwa sahibu hawan da'in ila hawahu ghairu thiqah. Ini baru aslinya dari Syarah Nahjul Balaghah halaman 468 Tabah Beirut. Nah, berikutnya Ustaz. Ini pernyataan dari Syekh Abdul Mun'im. Kemudian siapa rawi yang disebut? Al-Iskafi itu siapa? Nah, Abu Ja'far Al-Iskafi. Di situ Imam Adz-Dzahabi di dalam Sirah Nubala disebutkan wa huwa al-allamah Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Al-Iskafi al-mutakallim wa kana ujubatan fi adh-dhaka wa sa'ati al-ma'rifah ma'a ad-din wa at-tasawwun wa an-nazaha wa kana yatashayya. Al-Iskafi termasuk yatashayya. Condong kepada Syiah. Nah, kemudian berikutnya Zat. Hukmu riwayat at-tashayyu. Bagaimana hukum kita yang Ahlus Sunnah meriwayatkan dari rawi yang tasyayyu atau mutasyayyi. Di situ qala adz-Dzahabi. Ini ibaratnya dari Sunni semuanya, di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, insyaallah yang senang dengan ilmu hadis, dengan ilmu rijal sangat akrab dengan istilah-istilah ini. Qala adz-Dzahabi fi Mizan al-i'tidal. Kata beliau, ini ada pertanyaan, kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah? Kata Imam Adz-Dzahabi, wa jawabuhu anna al-bid'ata ala darbataini. Fa bid'atun sughra ka ghuluwi at-tashayyu' aw ka at-tashayyu' bila ghuluw. Kemudian berikutnya itu adalah fa hadha katsirun fi at-tabi'in wa tabi'ihim ma'a ad-din wal wara' was-sidq. Falau rudda hadithu haula la dhahaba jumlatun min al-athar an-nabawiyyah. Nah, jadi kata Adz-Dzahabi, rawi tasyayyu' itu diterima. Karena akibatnya kalau ditolak akan tidak sedikit hadis-hadis yang tidak bisa diterima. Berikutnya lompati dulu ke hal tujadu ruwatul mubtadi'a fi sahih al-Bukhari. Nah, apakah ada rawi ahlul bid'ah di dalam sahih Bukhari? Mungkin Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah. Ada tidak di sahih Bukhari? Maka di situ lagi-lagi saya kutip di kitabnya Tadribur Rawi, sebenarnya cuma yang ditahqiq oleh Muhammad Al-Faryabi. Beliau muhakkiknya. Kalau Tadribur Rawi kan kita semua itu punya Imam Suyuti, syarah dari Takrib An-Nawawi. Kata beliau di situ saya sampaikan sudah bahwasanya ada beberapa rawi-rawi di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim Kutubus Sittah khususnya itu haula ini Murji'ah. Ada Ibrahim bin Tuhman, Ayyub bin Aid At-Ta'i. Itu bisa nanti kita bisa bagikan ya. Kemudian ada rawi yang bitasyayyu, Ismail bin Aban, Ismail bin Zakaria Al-Khulqani, Jarir bin Abdul Humaid, Aban bin Taghlib Al-Kufi. Ini di kitab kita. Haula ada yang di Qadariyah. Thawr bin Zaid Al-Madani, Thawr bin Yazid Al-Humsi. Itu secara satu-satu, tidak termuat dalam satu kitab. Kemudian ada tidak satu kitab yang itu membahas secara khusus rawi-rawi yang mubtadi'ah, entah itu rawi yang tasyayyu', entah itu yang rafidhah atau yang nasibi, yang ada di Sahih Bukhari. Jawabannya ada. Di situ saya sebutkan ada ruwatus sahihaini al-muttahamuna bil wad'i dirasa naqdiyah. Ini sampai beberapa waktu lalu masih ada orang yang meyakini bahwa hadis kita sahihaini Bukhari Muslim itu semuanya rijalnya rijal thiqah. Masih ada tuh yang meyakini begitu. Jadi memang sepertinya banyak yang belum tahu bahwasanya ulama-ulama kita sudah mengkaji secara daqiq tentang rawi-rawi, ruwatu syaikhain, jelas karena ini kitab sakti ya, kitab kita semua bahwasanya Bukhari, Muslim itu kitab yang paling sahih, ashahul kutub al-musannafah. Nah, saya juga melihat sepertinya ketika teman-teman membaca ibarah ini misal di Arba'in Nawawi ya kan, ibarah daripada Imam An-Nawawi, seolah-olah Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu semuanya yang ada di dalam rawinya adalah
thiqah. Rawinya adalah terpercaya semuanya. Dan hadis yang ada di situ semuanya thiqah. Hadza khata. Ini keliru. Nah, buktinya apa? Sekarang banyak para doktor, para ustadz, asatidz, profesor yang betul-betul ta'ammuk di dalam ilmunya, mengkaji fikih, dan ternyata ditulis di situ, saya sebutkan 4 hadis, sebenarnya banyak. Ini dari segi sanad ya, karena saya ada kecondongan kepada ilmu hadis. Yang saya cantumkan di situ adalah Bukhari, Muslim yang dinaqad dari aspek sanad. Kalau matan sejibun ya, kalau matan itu lebih banyak lagi yang dinaqad secara matanya. Saya baca puluhan, saya sendiri membaca puluhan terkait yang khusus naqdul Bukhari wa Muslim. Ini yang aspek sanad saja, dan ini bisa di-download gratis. Nah, kemudian ini saya mau memastikan, maksudnya kalau ini beres, maksudnya kalau ini betul sahih, lanjut ibarah kita kan, diskusi kita akan berlanjut. Saya memastikan bahwa ini betul-betul perkataan Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari ibarah yang ada, kemudian yang saya paparkan, maka perkataan daripada Syekh Abdul Mun'im itu ghairu sahih. Nah, ghairu sahih. Saya belum menemukan ulama mutaqaddimin yang berpendapat sebagaimana Syekh Abdul Mun'im. Riwayatnya dhaif mardudah, dhaifah mardudah karena rawinya iskafi. Nanti Ustaz kalau memang ketemu, fadhal, saya ingin juga dapat tambahan ilmu insyaallah. Selama ini saya nemunya itu sih, masih nemu iskafi yang ada di Sirah Nubala, dan orangnya masyaallah imam allamah dan tasyayyu. Nah, jadi seperti itu. Masih ada berapa menit? Masih lama ya? Oh, masih banyak pun saya itu. Man Ali, kan akdzabul ahya ala Rasulillah Abu Hurairah. Ini yang mengatakan Imam Ali. Jadi kita harus tahu siapa Ali. Kemudian yang ditertuduh adalah Abu Hurairah. Nah, man Ali di situ kata Imam Ahmad bin Hanbal, ma warada li ahadin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min al-fadaili ma warada li Ali radhiyallahu anhu, akhrajahu al-Hakim wa akhraja Muslim an Ali qala walladhi falaqa al-habbata wa bara'a an-nazmata innahu la ahdu an-nabiy al-ummi ilayya annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Kemudian wa akhraja at-Tirmidzi an Abi Sa'id al-Hudri qala kunna na'riful munafiqina bi bughdihim aliyan. Ini posisi Imam Ali yang menuduh Abu Hurairah. Mi'yar dulu Imam Ali sebagai barometer, yang benci Imam Ali berarti munafik. Kan tidak tahu, kita orang munafik dulu tidak kelihatan, samar-samar. Tapi mi'yarnya hadis riwayat Tirmidzi seperti itu. Ini posisi orang yang menuduh Imam Ali. Kemudian berikutnya, man Abu Hurairah. Man Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab, Abu Hurairah ikhtalafu fi ismi Abi Hurairah wa ismi abihi ikhtilafan katsiran la yuhatu bihi wa la yudbatu fil jahiliyyati wal Islam. Untuk nama Abu Hurairah, nama aslinya, dan ini sangat banyak sekali ikhtilaf ulama, tidak sampai sekarang masih banyak kontroversi namanya, walaupun nama yang masyhur juga masih beda-beda ya, yang masyhur di kalangan masyarakat juga beda-beda, tergantung tarjihnya condong kemana, ya kan. Kemudian mata aslama, Abu Hurairah kapan masuk Islam? Wa qala ghairuhu, ini saya dapat di Syarh An-Nubala, kana muqaddimuhu wa islamuhu fi awwal sanati 70 am Khaybar. Jadi pada tahun ke-7 setelah Khaybar. Di riwayat lain setelah selesainya Fathu Khaybar. Nah, Abu Hurairah kana muftiyan. Jadi saya sangat setuju sekali dan sepakat. Abu Hurairah adalah mufti, rujukan umat, rujukan kita. Nah, kemarin ada yang memprotes saya, katanya Abu Hurairah pendusta. Aku pakai hadisnya Abu Hurairah. Saya bilang, siapa yang bilang saya tidak pakai Abu Hurairah? Di kitab saya di Al-Bantu wal Mughalaqah saya pakai hadis Abu Hurairah. Nah, saya ingin memposisikan sesuatu di tempat yang wadih, yang jelas. Ini ilmiah. Saya pakai hadisnya Abu Hurairah. Dan kalau tidak dipakai, tidak punya hadis kita, Ustaz. Nah, habis kita punya kitab kita. Jadi berapa lembar aja itu. Nah, jadi saya ingin pertegas bahwa banyak yang sahih, banyak sekali. Kalau kita bandingkan mungkin yang tidak sahih, ya berapa sih? Mungkin bisa dihitung dengan jari lah, tidak terlalu banyak. Masih banyak yang sahih. Alhamdulillah.
Allah jaga agama kita. Kemudian setelah itu Abu Hurairah adalah seorang mufti, rujukan umat sejak timbulnya fitnah, yaitu setelah pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena memang pada masa Khulafaur Rasyidin awalain Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma, itu Abu Hurairah justru dilarang ya untuk banyak meriwayatkan hadis. Di situ saya sebutkan naha Umar Abu Hurairah anir riwayah, pada masa Sayyidina Umar Abu Hurairah memang tidak diperkenankan meriwayatkan hadis. Ya mungkin karena takut lancang atau bagaimana ya. Karena masih banyak sekali as-sabiqun al-awwalun, para sahabat yang mulia, masih ada Imam Ali, masih ada Abu Bakar, masih banyak yang lain. Kemudian berikutnya al-muttaimuna bi Abi Hurairah min at-tabi'in. Tadi kan sudah wadih ya, dari segi sanad tidak mungkin kita runtuhkan ibarah itu hanya gara-gara al-iskafi. Nah, karena itu sangat beresiko. Kalau iskafi kita runtuhkan, maka konsekuensinya adalah semua rawi yang tasyayyu ya kita runtuhkan. Dan itu tidak mungkin kita lakukan, terlalu beresiko. Hanya gara-gara tasyayyu misalnya, kemudian kita hilangkan hadis-hadis yang sudah tersebar. Lalu berikutnya, siapa saja para tabi'in yang mencurigai Abu Hurairah? Di situ saya sebutkan ada Syu'bah bin Hajjaj. Kata beliau, qala Yazid bin Harun sami'tu Syu'bah yaqulu Abu Hurairah kana yudallis, ay yarwi ma sami'ahu min Ka'bin wa ma sami'ahu min Rasulillah wa la yumayyizu hadha min hadha. Dzakara Ibnu Asakir wa kana Syu'bah yushiru bihadha ila hadithi man asbaha junuban fala shiyama lahu fa innahu lamma uqiqa alayhi qala akhbaranihi mukhbirun wa lam asma'hu min Rasulillah. Abu Hurairah awalnya bilang ini hadis dari Rasulullah, tapi setelah didesak baru ngaku, enggak, saya tidak dengar dari Rasulullah, tapi saya dengar dari orang. Itu namanya mudallis. Tidak mendengar dari Rasulullah, tapi dikatakan mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadlisus sahabah. Ibrahim an-Nakhai. Wa qala syarikan Mughirah an Ibrahim qala kana ashabuna yad'una min hadits Abi Hurairah wa rawa al-Amash an Ibrahim qala ma kanu ya'khudhuna bi kulli hadits Abi Hurairah wa kana ma kanu wa qala Thawri an Mansur Ibrahim qala kana yarawna fi hadits Abi Hurairah syai'a wa ma kanu ya'khudhuna bi kulli hadits Abi Hurairah illa ma kana min hadits sifati jannatin aw narin aw hathin aw ala amalin salih aw nahyin an syarrin ja'a al-Qur'anu bih. Itu di Al-Bidayah wa Nihayah. Rujukannya sudah saya catat semua, nanti insyaallah kita bisa bagikan. Kemudian berikutnya Abu Hurairah yadha'u ahadits Ali radhiyallahu anhu. Abu Hurairah memalsukan hadis yang mencederai Imam Ali. Qala Abu Ja'far al-Iskafi, rawi yang sama. Inna Muawiyata wada'a qauman min as-sahabati wa qauman min at-tabi'in ala riwayati akhbarin qabihah fi Aliyin taqtadi at-ta'na fihi wal bara'a minhu wa ja'ala lahum ala dhalika ju'alan yuraghibu fi mithli fakhtalaqu ma ardahu minhum Abu Hurairah wa Amr bin As wal Mughirah bin Syu'bah wa min at-tabi'in Urwah bin Zubair ila akhirih. Ini syarah Nurul Balaghah juz 4 halaman 6. Kemudian sekarang Man Ibnu Abil Hadid. Ini banyak orang nyangka-nyangka Nahjul Balaghah dianggap kitab Syiah. Itu salah. Kata Syiah malah dan aku itu kitabnya Syiah. Nahjul Balaghah itu bukan kitabnya Syiah. Al-Iskafi siapa Al-Iskafi? Itu ternyata dicatat oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Sirah An-Nubala. Al-Iskafi wa Al-Allamatul Ba'ri Muwaffiquddin. Beliau Syafi'iyul madzhab, madzhabnya Syafi'i, akidahnya Mu'tazili. Nama Al-Iskafi. Hayatus Sahabah ba'da wafatnya Nabi, masih ada ke waktu Ustaz? Masih banyak, alhamdulillah. Saya baca cepat. Hayatus Sahabah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ta'ala wa in kadu la yaftununaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayrahu wa idzan lattakhadhuka khalila wa laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Qala ta'ala wa mimman hawlakum من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم. عاد الإسلام غريبا بعد نصف قرن فقط. Setelah Nabi wafat, Islam kembali asing, bahkan setelah belum sampai 1 abad. Siapa saksinya? Siapa yang mengatakan itu? Di sini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dakhaltu ala Anas bin Malik bi Dimashq. Kita kan selama ini menganggap kalau ketika Nabi wafat, sudah, kemunafikan juga habis. Sehingga semua orang baik semua.
ibarat mujtama' al-malaiki, mujtama' malaikat. Dan itu ternyata rekam jejaknya bukan begitu. Justru sebaliknya. Ini berdasarkan 4 kesaksian seorang sahabat. Pertama disaksikan oleh siapa ini? Anas bin Malik ketika beliau masuk Damaskus, wa huwa yabki fa qultu ma yubkika fa qala la a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi shalah wa hadhihi shalah. Qad jadi di Sahih Bukhari. Kata Anas bin Malik, saya tidak kenal apa-apa lagi tentang Islam nih kecuali salat ini sudah. Dan itu pun salatnya sudah banyak diabaikan, ditinggalkan. Kemudian kata di Muwatta Malik, di Muwatta Malik disebutkan qala sami'tu abi yaqulu ma a'rifu syai'an mimma kana an-nasu 'alaihi illa an-nida' bis-shalah. Ini ada di situ. Kemudian nama ada contoh. Saya ingin masuk ke contoh. Ada tidak buktinya bahwa Abu Hurairah itu dia yang mutalis lah, muttaham ya. Wah. Di situ pertama adalah hadis man asbaha junuban. Sudah saya singgung tadi. Katanya mendengar daripada Rasulullah, ternyata setelah diselidiki betul-betul baru Abu Hurairah mengaku beliau tidak mendengar dari Rasulullah tapi mendengar dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua tentang awal penciptaan alam semesta. Babub tidal khalqi wa khalqu Adam alaihissalam. Itu sama juga dan ini Sahih Muslim dan secara gamblang kata Abu Hurairah, oh, Nabi memegang tangan saya dan berkata tentang penciptaan alam semesta ya, yang di situ di Sahih Muslim. Tapi ternyata di kitab Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan qala al-Bukhari fi tarikh wa qala ba'dhum an Ka'bin wa huwa ashah, yakni anna hadzal hadits mimma sami'ahu Abu Hurairah wa talaqahu min Ka'bil akhbar fa innahuma kana yastahibani wa yatajalisani al-hadits katsira. Nah, jadi yang benar itu dari Ka'bul akhbar. Kemudian yang ketiga adalah hadis Bukhari. Ini hadis kis. Nah, di situ terakhir. Nah, habisnya. Nah. Untuk yang kis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadis dari Imam Bukhari nomor hadis 5040 ini tentang hadis kis. Kata Abu Hurairah, saya langsung faqala ya Abu Hurairah sami'ta hadza min Rasulillah qala la hadza min kisi Abi Hurairah. Nah, ini saya tidak dengar dari Rasulullah, ini dari kisnya Abu Hurairah. Nah, kemudian saya membayangkan bagaimana kalau tadi santrinya tidak bertanya. Mungkin bisa dianggap itu hadis dari Nabi semua atau separohnya atau kayak mana. Alhamdulillah punya santri cerdas Abu Hurairah. Jadi ketahuan mana yang hadisnya lengkap dan tidak lengkap atau yang bukan hadis. Yang keempat adalah itu Mustadrakul Hakim tentang Abu Hurairah masuk ke rumah Urwah. 6 ke rumah Urwah 6. Masyaallah. Waktunya cukup. Sangat banyak poin yang disampaikan oleh Ustaz Ibnu Ubaidillah dan saya melihat tadi baik tadi Ustaz Syahid Tariq sudah mencatat juga poin-poin utama yang akan beliau jawab. Waktu kami berikan kepada Ustaz Syahid 15 menit ya. Dan nanti kalau pulang kan Ustaz nambah juga. Baik, terima kasih, silakan. Bisa sambil dibantu ditampilkan yang dia. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang beliau sampaikan tadi sebenarnya kalau beliau baca referensi yang saya kirimkan kepada beliau sudah dijawab semuanya oleh para ulama. Tapi nggak tahu apakah beliau baca atau tidak. Tapi nanti akan kita uji lah di akhir. Mungkin 5 menit selesai membantah semua apa yang beliau sampaikan tadi. Saya hanya hendak menegaskan bahwa semua pertanyaan saya di mukadimah tadi tidak terjawab. Posisi beliau ada di mana? Ya, tadi kan ngomong saya dituduh. Kalau bicara tuduh, suka-suka orang yang nuduh. Nah, itu dituduh HTI, tuduh Wahabi, tuduh Syiah pernah, dituduh suka kawin paling sering. Nah, itu anak nggak bisa bantah kalau gitu. Karena sebenarnya siapa yang tidak suka kan gitu ya? Nggak ada orang yang takut sama istri, itu tidak ada. Semua laki-laki itu berani menikah lagi. Cuma bedanya yang berani melakukan sama yang cuma berani ngomong. Bingung ya? Nah, sudah nggak usah dilanjutkan itu. Baik, tidak menjawab sama sekali tadi apa yang posisi beliau itu di mana? Sebutkan dalam literatur Ahlus Sunnah wal Jamaah satu saja ulama yang misalnya dirujuk oleh beliau mengatakan bahwa siapa? Imam Abu Hurairah itu adalah kadzab atau minimal kadzib gitulah. Ya, dengan isim fa'il ya. Bukan yakdzib.
Karena nanti kalau antum buka dalam mu'jam, kata kadzdzaba itu kan kita nggak usah dijelaskan di sinilah. Kadzdzaba itu kan ai maknahu khata', ghairu shawab kan gitu. Silakan buka di dalam berbagai macam kitab mu'jam. Makanya kalau kita masih membahas tentang makna kadzdzaba Abu Hurairah, ya, kadzdzaba Ali, ya, kadzdzaba Ibnu siapa yang dikatakan Ibnu Abbas, itu kadzdzaba ai akhta', dia salah. Dan itu waktunya nggak cukup untuk kita bahas di sini. Saya hanya hendak saja menegaskan, beliau merujuk ke siapa sebenarnya. Dalam beragama, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa kita tidak boleh sembarangan mengambil ilmu. Ini dalil pertama dalam Al-Quran sebelum. Baik, kita langsung ke hadis ini. Langsung ke hadis saja, langsung Ustaz, supaya nggak kepanjangan. Dalil hadisnya. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan tiba masa-masa tahun yang penuh dengan tipuan. Yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzibu fiha shadiq. Didustakan orang yang jujur, akan dianggap jujur orang yang pendusta. Kemudian kata Rasulullah lanjutannya, wa yukhawwanu fihal amin wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Akan diberikan amanah orang-orang khianat, akan dituduh pengkhianat orang-orang jujurnya. Wa yantiqu fiha arwaibidah. Dan saat itu para ruwaibidah akan pegang mic, naik mimbar. Qila wa marubaidah, wa marubaidah. Siapa ruwaibidah ya Rasulullah? Rasul mengatakan ar-rajulu tafih fi amril ammah. Yaitu orang yang tafih, nggak ngerti apapun, bukan bidangnya, tapi dia bicara tentang urusan kepentingan orang banyak. Ini dalil bahwa menunjukkan bahwa kita nggak boleh sembarangan ngambil ilmu. Dan nanti akan saya buktikan di TikTok beliau, termasuk tadi mungkin yang beliau baca, beliau nggak merujuk langsung ke Syarah Najul Balaghah. Mungkin yang beliau nukil ada dari Muhammad Abu Royah. Dan kalau ingin tahu siapa Muhammad Abu Royah, tanya orang Mesir, ada bersama kita nih, Syekh Ra'i, orang Mesir, tahu siapa Abu Royah. Seperti saya kenal misalnya tokoh di Indonesia Abu Janda. Sekarang udah nggak menjanda kayaknya, karena sudah gitu. Saya kenal gitu, saya tahu gitu. Nah beliau tuh tahu, tanya siapa Mahmud Abu Royah. Ini orang zindiq, orang luar biasa jahatnya. Dan ulama telah menurunkan fatwa-fatwanya, bantahan-bantahannya dalam jumlah yang banyak. Dan silahkan sebutkan satu saja ulama Mesir yang membela beliau. Nggak ada. Ini orang bermasalah. Dan beliau nukil. Jadi ketika beliau mengatakan orang yang paling pendusta adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang beliau baca di TikToknya itu adalah kitab Adwaul Sunnah Muhammadiyah itu tadi. Karya daripada Mahmud Abu Royah. Beliau tidak membaca dari kitab Syarah Najul Balaghah. Karya Ibnu Abi Hadid, ya. Itu saja kalau beliau mau jujur melihat ruwiya an Askafi. Ruwiya bahasanya. Ruwiya itu artinya mungkin antara Askafi ke Sayyidina Ali itu ada 8 rawi, minimal 7 rawi. Itu tidak disebutkan siapa perawinya. Kenapa coba Askafi yang diurus gitu kan? Kenapa nggak siapa dicari? Kira-kira sampai ke Sayyidina Ali dari siapa? Nggak mungkin Askafi ketemu dengan Sayyidina Ali. Kalau misalnya ketemu di mimpi ya selesai, nggak usah kita bahas. Mimpi aja kan gitu ya. Kemudian bicara Askafi itu orang Mu'tazilah, orang yang sangat bermasalah. Tadi beliau tidak menyebutkan satu pun dalam kitab Tabaqatul Rijal, dalam Tahdhibul Kamal atau mungkin dalam Tahdhibut Tahdhib yang mengatakan tentang Askafi sikoh. Nggak ada satu pun yang mengatakan demikian. Karena Askafi itu orang yang muskilah, orang bermasalah. Beliau kemudian lari ke sana kemari mengatakan bahwa orang yang tasyayyu, orang yang terindikasi Rafidhah, orang yang Khawarij itu ada dalam Sahih Bukhari misalnya. Itu mah bahasan lain. Itu sudah keluar daripada materi kita. Itu ada sendiri materinya. Ya, karena nanti ulama menimbang kan, kenapa orang ini Khawarij tapi riwayatnya diterima. Itu ada penjelasannya, nggak cukup waktu kita. Kata ruwiyah, dan kalau beliau tadi bertanya siapa yang dari kalangan ulama yang melemahkan Askafi, sangat banyak. Ya, nanti bisa saya tampilkan. Saya balik dulu ke bahasan saya. Jelas di hadis ini kita nggak boleh ngambil ilmu sembarangan. Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan inna hadal ilmu din, fandur amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah bagian daripada agama, dan lihat dari mana kamu mengambil agama kalian. Makanya saya heran kalau beliau kemudian mengatakan Abu Hurairah pendusta, tapi saya pakai hadisnya. Kemana beliau dari hadis Nabi SAW? Yahmilu hadal ilm min kulli zaman, min kulli khalafin udulah. Yang memikul agama ini, kata Nabi SAW, sepanjang zamannya adalah siapa? Orang-orang adilnya. Itu yang menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Adil di sini bukan orang maksum. Kita tahu siapa yang membawa ilmu fikih. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Ar-Ramli, semuanya orang-orang soleh. Sebutkan satu saja ulama-ulama yang membawa ilmu agama kemudian tertuduh adalah orang-orang yang zindiq misalnya atau pendusta. Sebut satu saja dari madhab manapun, kemudian ilmunya kita pakai hari ini dia tertuduh pendusta. Nggak ada. Kalau yakdzib mungkin. Tadi kadzib sudah kita sebutkan. Masalah mudalis, beliau tadi mengangkat mudalis. Kata mudalis itu disebutkan di banyak hadis, banyak riwayat. Imam An-Nakhai mengatakan Abu Hurairah mudalis. Dengan isim mudhari gimana? Yudalis. Ya, Abu Hurairah tuh melakukan tadlis. Tapi antum lihat bagaimana penjelasan tentang tadlis itu. Kalau beliau jujur melihatnya bahwa tadlisnya sahabat berbeda dengan tadlisnya
rawi-rawi yang lainnya. Bahkan tabi'in saja itu ketika melakukan tadlis masih dianggap dhaifnya tidak parah. Kan gitu. Misalnya nih, ada tabi'in menyebutkan hadis tidak dari sahabat. Karena jelas dia harus melalui sahabat hadis itu. Dia langsung sebutkan. Kan hadisnya mursal. Kenapa dia melakukan hadis mursal? Apa nggak bisa tabi'in ini nyebutin nama sahabatnya? Karena dipikir apa perlunya nyebutkan sahabat Nabi? Karena sahabat Nabi pasti jujurnya. Tapi hadis itu kemudian menjadi dhaif gara-gara masalah itu. Dan yang melakukan tadlis itu silahkan disimak. Antum sekarang nggak usah, sekarang itu zamannya beda teman-teman sekalian. Antum ingin ngecek ini harus pergi ke Pak Kiai ke perpustakaan, nanya kitabnya. Antum buka Maktabah Samilah versi online, ketik Abu Hurairah, kata kuncinya ya. Kemudian kedua tadlis atau apa, mudallis atau yadlis gitu. Terus antum search, itu pasti akan keluar kalimat itu. Tapi antum yang jujur baca sampai akhir. Mudallisnya para sahabat itu karena mereka saling percaya satu sama lain. Jadi ketika mereka langsung kepada Nabi SAW, ngapain juga dari Abu Bakar? Abu Bakar nggak mungkin bohong. Ngapain ngomong dari Umar? Umar nggak mungkin bohong. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tadlis, bukan cuma Abu Hurairah melakukan tadlis, yang mudallis. Semua sahabat Nabi rata-rata sebagian besarnya periwayat hadis adalah mudallis. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Mizzi dalam Tahdhibul Kamal, disebutkan oleh ulama-ulama yang lain. Misalnya apa, Aisyah ketika menceritakan sesuatu yang dia kata itu belum lahir misalnya. Itu kan jelas dia tidak mungkin mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dia mungkin dari orang lain dan diceritakan. Itu jelas tadlis. Artinya apa? Dia tidak menceritakan orang yang menceritakan itu dari Rasulullah. Ibnu Abbas melakukan tadlis. Itu jelas. Hal seperti ini tidak akan mungkin tersembunyi atau tidak diketahui oleh orang-orang yang belajar hadis meskipun tingkat dasar. Meskipun tingkat dasar. Apalagi beliau kan katanya hobi hadis gitu ya. Makanya ana minta yang amanah Ustaz. Sampaikan apa adanya. Tadlis itu apa gitu. Baik. Saya harus lanjut ini ke materi ini. Baik, lanjut Ustaz. Sumber rujukan Ustadz Ibnu, beliau tidak ngakuin beliau ini posisinya di mana. Tapi seseorang itu akan diketahui dari apa yang dia sampaikan, apa yang diucapkan, apa yang dia katakan, dan kata para ulama, siapa yang mengucapkan sesuatu maka dia menghidangkan otaknya untuk dilihat isinya apa, kan gitu jemaah diberkahi Allah. Referensi beliau itu yang dikirim kepada kami dan yang bisa kita cek. Kalau antum nggak percaya, cek aja di TikTok beliau. Itu dari beberapa orang-orang yang sangat bermasalah. Yang pertama adalah kitab yang beliau gunakan, kitab Abu Hurairah wa hadisuhu fil mizan. Abu Hurairah dan hadis-hadisnya dalam timbangan. Siapa penulisnya? Nuruddin Abu Lehya. Antum search aja di internet siapa orang satu ini. Ya. Itu orang Syiah jelas. Orang Syiah yang sangat benci kepada para sahabat Nabi. Beberapa ini bicara Iran saja dia sudah nggak nyambung. Kalau antum nggak percaya, cek aja di situs. Ini nggak ada waktu kita untuk itu apa yang dikatakan tentang Iran itu begini dan sebagainya. Kita tahu lah. Ya. Ini rujukan beliau yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Munir Arafah. Munir Arafah ini agak susah saya ngeceknya karena orang ini nggak punya. Ini bukan ahli agama. Beliau ini ahli kimia, ya ini di Facebooknya saya. Bahkan mohon maaf, bukan maksud apapun. Bahkan yang ikuti fanspage-nya lebih banyak saya daripada beliau. Ya, bukan sombong, tapi agak kepleset ini kan gitu. Ya kan masa beliau merujuk ke ahli kimia gitu ya? Ya paling tidak yang rujuk ahli hadis lah atau apa gitu. Ini muskilah sekali dan antum kalau mau bantah tulisan-tulisan beliau nggak harus jadi ahli hadis. Ya antum pakai ChatGPT bisa bantah beliau ini. Kemudian Hasan bin Farhan Al-Maliki, apalagi orang satu ini. Ya, capek kalau ngejelasin orang ini kan rujukan beliau kan, di salah satu rujukan beliau. Kemudian apalagi Mahmud Abu Royah. Kalau antum ingin tahu siapa Mahmud Abu Royah, ada Syekh Ar-Ra'i, antum tanya sampai khatam. Ya, sampai matinya akan beliau ceritakan gimana matinya orang ini. Ya, dan kitab tentang Adwa'u ala Sunnatil Muhammadiyah ini sudah dihajar habis oleh para ulama-ulama kita. Babak belur, ya. Bonyok cenderung gosong gitu ya. Enggak karu-karuan pokoknya. Tapi anehnya memang di Indonesia hal yang seperti ini yang dibawa seakan-akan ini yang keren gitu kan. Ini kitab membantah Abu Royah ini. Ya, ini kitab-kitabnya, ini antum baca lebih dari cukup. Satu kitab saya sudah cukup. Semua yang beliau katakan tadi itu ketiplek diambil daripada Abu Royah. Dan bantahannya semuanya ada di sini, lengkap. Antum tinggal download saja. Ya. Tapi Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab. Antum kan pintar Arab cemas. Ya, belajarlah bahasa Arab. Arab penting genah Ustaz. Arab nyangdi juga lagi itu. Nah ini kan di antara saya baca habis waktu saya nanti. Faqamal ulamaul muslimin yunafiduna membantah Abu Royah itu dengan bantahan yang telak sampai para ulama itu nulis karya gitu ya. Kemudian ini saya lanjut aja ya. Kemudian Ustadz Ibnu Ubaidillah As-Sihab, antum bisa cek siapa beliau dari viti-vitinya. Ya, siapa beliau itu antum nggak usah nanya antum siapa gitu. Antum cek aja apa yang beliau katakan di sini. Dan bicara tentang penuduh Abu Hurairah, kita sebenarnya bisa dapat jawabannya dari beberapa ulama salaf kita. Tentang siapa sebenarnya orang kalau berani nuduh Abu Hurairah atau sahabat Nabi. Kata Imam Ibnu Khuzaimah misalnya, penuduh para sahabat Nabi itu nggak jauh-jauh kalau bukan dia Rafidhah, Jahmiyah, Mu'tazilah, orang kufar. Nah hari ini tinggal kita tambahkan lagi. Ya. Antum yang mana Ustaz? Buat kategori sendiri Ustaz. Ya, karena harus jelas ini kan posisinya.
Ini mohon maaf Ustaz. Jadi karena beliau saya minta nunjukkan mana ahlu sunnah wal jamaah ulama kita yang menuduh Abu Hurairah. Baik. Tuduhan pendusta dan tadlis kepada Abu Hurairah. Ini tadlis tadi sudah saya jawab. Bahkan di sini bisa saya putar nggak ini? Bisa diputar nggak Ustaz? Nggak ada suaranya. Ya Allah sayangnya. Antum ini Ustaz pasti. Oh ya. Mohon maaf Ustaz. Ya. Abu Hurairah seorang mudallis dan cukup besar. Baik. Nah, ini lihat. Beliau ketika memberikan tuduhan kepada Abu Hurairah tidak baca dari syarah Najul Balaghah. Jadi di Najul Balaghahnya aja nggak ada riwayatnya, adanya di syarah Najul Balaghah. Ya. Dari Ibnu Hadid tadi itu. Dan kenapa beliau tidak? Ini kan beliau menukil nih qala Ibnu Qutaibah, artinya mengambil dari Al-Imam Ibnu Qutaibah. Kemudian beliau baca di sini kan. Bisa diklik, Ustaz? Oke ya, berarti beliau baca, stop Ustaz. Berarti saya bukan bohong ya, bukan saya kasih pik kemudian Beliau mengatakan awalu riwayatin, padahal mungkin maksudnya awalu rawiyatin. Ya, betul ya? Rawiyah. Ya. Oh, perawi pertama katanya yang beliau sakul kalam di situ yang tertuduh dalam Islam. Ya, dan beliau baca, tahu ini kitab apa? Kitab Adwa'u 'ala Sunnah Al-Muhammadiyah, karya daripada tadi itu si Mahmud Abu Rayyah. Sehingga di situ kalau antum baca seakan-akan memang betul Imam Ibnu Qutaibah itu mengatakan apa? Seperti yang dinukil oleh beliau. Imam Ibnu Qutaibah itu mengatakan kalau Aisyah, Ibnu Abbas, Ali mengatakan bahwa Abu Hurairah adalah pendusta. Dan kemudian mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan orang yang paling banyak berdusta dari kalangan manusia terhadap Rasulullah adalah Abu Hurairah. Kenapa beliau tidak mau baca di kitab Ibnu Qutaibahnya? Itu kan tinggal melanjutkan kepleset dikit sudah beliau dapat penjelasannya itu. Antum mau ana bacakan? Syarat waktunya nambah. Sama biaya hotel antum bayar. Poinnya. Di poinnya di sini dikatakan bahwa kata kadzaba di kalangan para ahli bahasa itu adalah ay khata, ghairu shawab. Dan itu biasa dan itu terjadi di antara ahli ilmu dan di antara ahli bahasa Hijaz di Arab itu biasa. Kadzabta, gitu kan? Kadzabta artinya engkau salah. Dan nanti antum ketik di Kiai Google. Kali ini antum enggak usah buka kitab. Ucapan Nabi SAW yang mengatakan kepada sahabat kadzabta atau kadzaba Abu Fulan itu banyak sekali, tapi maknanya terjemahannya bukan engkau berdusta atau dia berdusta, tapi apa? Dia salah atau keliru. Jadi kalau ini penjelasannya dari yang dinukil, tapi karena yang menukil adalah orang culas, yaitu Abu Rayyah, dia potong sedemikian rupa. Nah, kalimat kalau dipotong ya gimana? Pasti akan jauh dari maknanya. Jadi kekeliruan kesalahan beliau adalah tidak merujuk langsung kepada induk. Seharusnya ketika ini ada kalimat dari Abu Rayyah menukil Imam Ibnu Qutaibah dan dia adalah ahlu sunnah, cek ke kitabnya. Dan ini tidak ada waktu untuk saya baca. Kemudian ada yang belum saya tanggapin, Ustaz? Saya rasa tuntas. Kemudian tentang Iskafi. Iskafi jelas tidak ada satupun dalam kitab rawi yang mensikohkan beliau. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah para ulama-ulama itu menjarah Al-Iskafi. Saya bisa sebutkan di antaranya di sini. Ini saya bantah beliau itu sampai saya buatkan poin-poin begini. Itu saya buat itu dari awal muqaddimah, serangan balik. Tapi serangan balik saya enggak diladeni. Tuduhan Umar melarang meriwayatkan hadis, Abu Ja'far Iskafi. Kemudian poin-poinnya, terus kata dusta, saya jelaskan secara bahasa. Kemudian contoh-contohnya hadis-hadisnya. Kemudian tentang kitab Najul Balaghah. Tadi beliau mengatakan itu kitab Syiah atau bukan kan? Oke. Katakan dia bukan kitab Syiah, tapi kitab yang banyak berisi kedustaan. Itu kita nggak berbeda pendapat. Dia juga bukan kitab hadis, dia kitab syair-syair, kitab yang bahkan tidak banyak menyebutkan rawi atau periwayatan. Banyak yang terputus di situ. Kemudian catatan semua ini saya buka kalau kita lihat Iskafinya. Iskafinya, baik, siap. Yang pertama, kalau tadi bantah riwayatnya jelas menggunakan kata ruya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian Iskafinya, qala Syekh Al-Mu'alli fil Anwar, halaman 152. Min du'atil mu'tazilah wa rafdi fil qarni salis wa la yu'rafu lahu sanad. Ya. Dia adalah dai dari Mu'tazilah dan Rafidah di kurun ketiga
Hijriah maksudnya, dan tidak diketahui tentang dia itu dalam masalah sanad. Jadi dia bukan masuk ke dalam perawi-perawi yang biasanya meriwayatkan hadis. Kemudian qala As-Sam'ani, kitab Al-Imam As-Sam'ani dalam kitab Al-Ansab, dia mengatakan amal Iskafiyah. Adapun yang disebut dengan kelompok Iskafiyah, fahum ta'ifatun minal Mu'tazilah. Dia adalah kelompok dari Mu'tazilah. Wahum ashabu Abi Ja'far. Dia adalah pengikut-pengikutnya dari Abu Ja'far Al-Iskafi, alladzi za'ama anna Allah Ta'ala la yaqdiru ala dzulmil uqala. Yang Iskafi ini dalam salah satu statementnya mengatakan kalau Allah itu tidak berkuasa untuk menindak orang-orang zalim yang punya akal. Wa inna ma yaqdiru ala dzulmil majanin wal atfal. Allah hanya mampu kalau memperlakukan kepada anak-anak dan bayi-bayi. Wa hada tadqinun minhu fil kufri badi. Nah, ini sudah jelas bahwa orangnya bahkan ucapannya sangat kufur sekali. Kemudian Az-Zahabi, beliau tadi menukil Imam Az-Zahabi, itu kalau beliau mau melanjutkan lebih jauh, Imam Az-Zahabi di situ sampai menukil dari perkataan Al-Imam Ibnu Nadim, ya. Itu mengatakan apa? Mu'tazili aidon. Dia adalah Mu'tazili. Wa huwal alamatu Abu Ja'far Muhammad bin Abdullah Samarqandi, Summal Iskafi, Al-Mutakallim, wa kana a'jubatin fi dzaka, seperti yang beliau sampaikan tadi. Dan utuhnya Imam Az-Zahabi jelas menerangkan bahwa orang ini adalah orang yang tidak bisa diambil ilmunya. Terus beliau hubung-hubungkan kan bahwa kalau orang tasyayyu, orang gini masih bisa ini ada bahasan lain dan bukan waktunya saya untuk menjabarkannya. Mungkin ini sedikit tanggapan dulu Ustaz. Demikian Allah taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.